Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kemarin saya nonton ya video Escape yang bahas takdir kan. Kadang saya kalau dengar sebuah pertanyaan itu greget pengen jawab gitu. Jawabannya ini start. Tapi lama-kelamaan akhirnya dia mendapat jawaban jadi tengah-tengah. Memang cara Allah memberikan hidayah itu menarik ya. Saya pun pernah berdiskusi dengan ateis dan di grup WhatsApp ya, dan mendapat jawaban dari tengah-tengah. Tapi ya Allah memang maha baik. Kitalah manusia yang zalim dan bodoh. Tapi ini adalah sesuatu yang saya luruskan atau saya jawab dari pertanyaan Veron itu. Semoga semua umat muslim dimaafkan atas dosa-dosanya oleh Allah. Veron bertanya kenapa ujian manusia itu berbeda. Ada yang kaya dan ada yang miskin. Kenapa ujiannya nggak kaya aja semuanya atau ujiannya miskin aja semuanya? Sebenarnya dilihat dari konteks pertanyaannya, itu adalah dua bagian yang berbeda. Itu adalah dua bagian yang berbeda. Karena ujian yang sesungguhnya bagi manusia adalah ujian hati. Sesuatu yang di luar hati itulah yang menjadi alat yang menguji hati itu sendiri. Maka sesuatu yang di luar hati itu bisa berbeda, tetapi tempaannya, tekanannya terhadap hati itu sama bagi semuanya. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan hanya dengan mengingat Dia hati menjadi tenang. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Jadi Allah sudah kasih kunci jawabannya di Al-Quran, petunjuk supaya ketika kamu berada di titik yang paling berat, maka ingatlah Tuhanmu. Dan Allah pun sudah memberikan kesempatan untuk hijrah. Definisi hijrah itu adalah melarikan diri dari tekanan yang terlalu besar yang kamu hadapi. Proses mengeluarkan diri dari itu pun adalah sebuah ujian. Makanya jangan memilih bundir, tapi cari jalan keluar dari tekanan yang menurut kamu itu terlalu besar. Karena Allah mengizinkan itu. Justru Allah nggak mau kalau kamu mampu hijrah, tapi kamu menetap dalam kekejaman demi kekejaman yang dilakukan orang lain itu kepada diri kamu, padahal kamu mampu hijrah. Dan kamu berkata kenapa orang-orang jahat itu nggak hancur, padahal kamu memiliki kemampuan untuk hijrah. Apalagi orang yang memiliki kemampuan untuk berperang tapi nggak mau berperang. Ya, semoga Allah memaafkan kita semua. Jadi kaya dan miskin itu adalah alat untuk menguji hati itu. Semuanya sama. Yang kaya harus belajar untuk berbagi, dan yang miskin harus belajar untuk bersabar. Semuanya diberikan kemampuan hati untuk bertahan dalam ujian itu. Dan segala ujian yang Allah berikan itu ujungnya adalah surga tertinggi yang bisa kamu dapatkan, atau yang paling sesuai untuk hati kamu dan di mana kamu ditempatkan di surga itu. Jadi kaya dan miskin itu tidak berbeda dalam hal ujian hati. Tingkatan dan tekanannya sama.
kamu kaya di dunia mendapatkan apapun, tapi dihisap akan lama. Kamu miskin dan sabar, dalam kemiskinan tidak sanggup membeli apapun, tapi dihisap kamu lebih cepat dari yang kaya. Segala sesuatunya itu sama dalam ujian hati. Maka ujian itu adalah ujian terbaik yang Allah ingin berikan kepada kamu, karena Allah ingin memberikan hadiah terbaik untuk kamu. Dan jika kamu sampai kepada titik yang kamu merasa tidak sanggup di titik itu, maka hijrahlah, karena Allah memberikan kemampuan kamu untuk itu. Dan kalau kamu tidak mampu hijrah, maka ketahuilah bahwa hadiah Allah lebih besar atas kesabaran kita sampai Allah memanggil. Dan itulah yang terjadi pada sebagian besar rakyat Gaza yang tidak sanggup keluar karena pemerintah Mesir menutup Rafah. Pemerintah Yordan juga tidak peduli. Kita mau berharap ke pemerintah Suriah juga baru saja merdeka, dan sepertinya Ahmad Syara memang gak mau berperang lagi, meskipun mereka tidak akan menjadi seperti Uni Emirat Arab yang membantu terjadinya pembantaian di Sudan. Tapi ya, apapun itu, kaya dan miskin itu bukan perbedaan ujian, tetapi sama dalam tempaan jiwa atau tempaan hati. Karena ujian sebenarnya tentang manusia adalah hati. Terus kenapa ada kaya dan miskin? Maka saya bilang ini menjadi dua bagian yang berbeda gitu. Bagian pertama adalah masalah sama dalam ujian hati atau ujian mental. Yang kedua itu adalah sistem mengapa kaya dan miskin itu ada. Karena itulah rantai makanan. Kehidupan ini berjalan karena semua bagian makhluk hidup mengisi perannya masing-masing dalam perputaran itu. Itulah rantai makanan. Maka dalam ekosistem ada mangsa, ada yang mengurai, makanan dimakan, menjadi siklus perputaran yang menjadikan kehidupan itu berlangsung. Sama seperti sebuah bangunan yang tidak hanya dibangun oleh arsitek, tapi juga ada mandor, ada pekerja batu yang membangun dinding, mengangkat batu dan sejenisnya, kuli bangunan. Semua orang mengerjakan bidangnya masing-masing agar kehidupan itu berjalan, agar gedung bisa dibangun. Maka kaya dan miskin itu bukan perbedaan ujian. Ujiannya selalu sama, pada mental, pada hati, dan pada buah dari apa yang ingin Allah berikan kepada seseorang. Kaya dan miskin itu adalah alat agar bumi ini berputar, agar rantai makanan terus terjadi dan ekosistem terus berjalan. Dan ekosistem inilah yang sedang dirusak oleh para elit PRC dan Zionis. Dan bertambah satu, Uni Emirat Arab atau pemimpin-pemimpin munafik. 3 golongan ya, Zionis, elit PRC, dan pemimpin munafik atau pemimpin yang bekerja bersama mereka. Mereka itu satu golongan elit global yang merusak ekosistem dunia, menciptakan sebuah sistem kerja yang tidak mungkin diputus oleh manusia secara keseluruhan, kecuali dengan peperangan yang muncul dari kelas pekerja itu sendiri. Kalau kelas pekerja sudah melakukan perlawanan, maka itulah akhir dari sistem yang mereka bangun.
karena sistem ini sumber asal muasalnya adalah para pekerja. Ketika para pekerja ini bangun dan melawan, maka sistemnya akan rusak dan para elit global akan hancur. Dan sepertinya memang yang akan melakukan perlawanan awal itu Imam Mahdi dan pasukannya, karena katanya Imam Mahdi memerangi pemimpin munafik di Arab, Uni Emirat Arab. Ketika Imam Mahdi dari kasta pekerja saat itu ya, mungkin dia sedang ada di kasta pekerja karena dia bukan siapa-siapa kan, cuma warga biasa yang kemudian dipilih oleh para ulama di sekitar Ka'bah katanya. Pada saat itulah perlawanan dari para pekerja dimulai. Itu adalah contoh awal, dan itulah yang akan merusak sistem yang dibangun susah payah dan puluhan tahun oleh Zionis bersama rekan-rekannya, termasuk juga elit Persia. Udah ketemuan mereka ya, Trump dengan Xi Jinping udah ketemuan. Salah satunya pasti bahas Indonesia, itu pasti karena mereka sedang berebut profit di Indonesia. Tapi sudahlah, wallahu a'lam. Sangat menyenangkan ketika melihat betapa bobroknya bumi saat ini, yang ternyata sumber awalnya berasal dari tangan kita sendiri sebagai rakyat pekerja. Pembantaian demi pembantaian terus terjadi. Saya melihat beberapa rekaman sejarah, mungkin ini saksi-saksi hidup yang melihat betapa kejamnya prajurit Amerika. Kalau nggak salah itu di Vietnam ya, atau di Thailand, saya lupa. Bahkan ada yang melakukan pembantaian itu tanpa senjata, katanya kepala-kepala bayi dipukulkan ke pohon, mulai pohon itu penuh dengan bekas-bekas darah. Sesuatu yang mengerikan. Bahkan di Indonesia juga pernah ada sesuatu yang mengerikan seperti itu, katanya oleh Belanda itu. Gerbong apa yang namanya, saya lupa. Di gerbong itu para pejuang Indonesia yang melawan Belanda itu ditaruh di dalam gerbong itu, dan itu gerbong besi tanpa ventilasi. Apalagi katanya itu daerah panas, maka terbakarlah mereka. Gerbong paling depan mungkin hanya sedikit orang, dan itulah ada beberapa yang selamat dari gerbong itu yang menceritakan tentang itu. Dia berhasil selamat karena di dalamnya cuma sedikit orang, tetapi itu pun dengan cara bertahan yang sudah tidak manusiawi karena saling meminum air seni yang dikeluarkan oleh orang-orang yang ada di dalam gerbong oven mungkin ya. Sekarang kita berada di titik di mana kita merasa nyaman dengan ini dan bersyukur bukan kita yang ada di Gaza. Ketika kita merasa nyaman dengan diri kita saat ini dan bersyukur bukan kita yang ada di Gaza, maka pantaslah Allah mengizinkan pembantaian atas diri kita semua oleh Ya'juj dan Ma'juj nanti. Imbalan yang setara kepada orang-orang yang merasa nyaman dengan hidupnya saat ini dan bersyukur bahwa bukan dia orang yang merasakan penyiksaan di Gaza, bukan dia orang yang merasakan penyiksaan di Sudan, di Kongo, atau di Papua, atau di Kalimantan dan
di Morowali seperti ini juga ya. Maka pembantaian izin Allah atas pembantaiannya dan majud kepada hampir seluruh manusia kecuali Imam Mahdi dan Nabi Isa beserta para pasukannya di gunung itu. Menurutku adalah yang paling setara dengan diri kita saat ini, karena diri kita lah bahan bakar yang menciptakan neraka untuk berbagai orang di berbagai tempat di dunia. Wallahu a'lam.